para yai, para ustadz, para ustadzah ingkang kula mulyakaken, wabil khusus sedaya pengurus pengasuh Masjid Taqwa Muhammadiyah ingkang kula hormati, Ketua Takmir Masjid Taqwa Muhammadiyah ingkang kula taklimi, Al Ustadz Kiai Haji Ahmad Ahzab. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika kita saged pinaraan majlisan tentu kangge menimba ilmu, apalagi kita buka dengan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, man sarrahu an yalqallahu musliman ghadan falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunadi bihin fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Siapa yang kepingin meninggal dalam keadaan muslim, bertemu Allah besok dalam keadaan Islam, hendaknya menjaga sholat 5 waktu berjamaah seperti mereka dipanggil untuk memenuhi jamaah. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabinya sunanal huda, sunnah-sunnah yang penuh dengan petunjuk, dan sholat 5 waktu berjamaah min sunanil huda, dari sunnah-sunnah yang memberikan petunjuk. Maka jalan yang paling besar untuk mendapatkan husnul khotimah adalah menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kangge Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kangge sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, lan sedaya kaum muslimin ingkang menitih jalan hidup beliau. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kita badhe mengkaji setunggal saking kaidah-kaidah kehidupan wonten Al-Qur'an. Ingkang badhe kita bahas inggih menika setunggal kaidah sedaya ingkang datang saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita terima. Kaidah menika dipun sampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr dan di dalam ayat-ayat yang lainnya, surat-surat yang lainnya. Surat Al-Hasr ayat yang nomor 7 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Dan apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah, laksanakan. Ma di sini kalau kita belajar bahasa Arab namanya ma mausulah, isim mausul, yufidul am, memberikan arti umum. Semua yang datang dari Nabi maka ambil, terimalah. Wa manahakum anhu fantahu, lan napa mawon ingkang dipun larang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berhentilah, mumpun ngantos melanggar. Ayat menika maringi kaidah kita bahwa sedaya ingkang dugi saking baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita terima. Allah juga menyampaikan wonten 2 model
sesuatu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepindah adalah perintah. Perintah juga ada dua macam, wonten ingkang wajib, wonten ingkang sunnah. Sedaya kita terima, kita laksanakan. Paling tidak yang wajib-wajib. Kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa, tidak selamat. Langkung-langkung kita saged melampaui sedaya ingkang sunnah-sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku terus menerus melampai ingkang sunnah sampai aku mencintainya. Kula lan panjenengan menawi kepingin mendapatkan kecintaan Allah, hidup bahagia, kita laksanakan semua perintah-perintah Rasulullah. Perintah-perintah ingkang wajib, ugi perintah-perintah ingkang sunnah. Model nomor kali inggih menika larangan-larangan Rasulullah. Larangan-larangan Nabi ugi wonten kalih modele ingkang haram dan yang makruh. Yang makruh apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala, apabila kita kerjakan kita tidak apa-apa sebenarnya, tetapi meskipun begitu kita tinggalkan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Semua yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kaidah. Manfaat saking kaidah menika sepindah agama Islam memiliki dua dasar. Dasar dari agama kita itu dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Boten Al-Quran mawon, tidak bisa ada aliran yang saya hanya menerima Al-Quran saja, ini Al-Quraniyun. Saya kalau tidak Al-Quran saya nggak mau nerima, saya hanya menerima Al-Quran saja. Ini kelompok sesat. Toh mboten saged kula lan panjenengan ibadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menerima sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak dari perintah Allah di dalam Al-Quran yang sifatnya masih sangat global. Bagaimana wonten kelompok ingkang boten rami sunnah, boten rami hadis, namung urun rami Al-Quran. Ini kelompok sesat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala misalipun merintahkan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Bagaimana salat? Bagaimana dia memahami salat? Nek mboten purun rami hadis. Berapa rakaatnya? Bagaimana urutan rukunnya? Bagaimana waktunya? Awal waktunya kapan, berakhirnya kapan? Tidak bisa. Akhiripun tiang ingkang boten rami hadis membayangkan sholat itu seperti pikirannya sendiri. Ini kelompok sesat, menyesatkan ya. Ini awal dari kesesatan, berbahaya. Sedaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan wa atuz zakah, bayarlah zakat. Global, sangat global. Lajeng nek mboten purun nerami hadis, terus pundi memahami zakat. Harta nopo mawon sing wajib dizakati, nopo sedaya harta wajib dizakati. Motos nopo sedaya barang ingkang kula lan panjenengan miliki wajib dizakati, mboten saged. Kalau toh wajib berapa yang dikeluarkan? Bagaimana zakatnya? Sedaya menika dipun terangaken oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di dalam hadis, tidak bisa menerima hanya Al-Quran. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, laisa fi dabatil mar'i wala fi baitihi wala fi khadimihi zakah. Mboten wonten zakate binatang ingkang dados tunggangan, dalem ingkang ditinggali, lan pembantu niku mboten wonten zakate. Ulama lakeng saged menyimpulkan, berarti barang-barang niku selain uang, selain binatang ternak, selain hasil bumi, barang napa mawon niku dibagi kalih. Wonten barang ingkang dipakai kunyah dipun pakai niku mboten wonten zakate. Wonten barang-barang ingkang dipun jual belikan berarti wonten zakate. Dasar daripada agama kita niki kalih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nerimo setunggal sesat mboten saged. Misalipun Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah mewajibkan haji. Sangat global nggih. Terus mboten purun rame hadis dus pundi memahami haji. Dus pundi memakai pakaian ihram, mendetik mikotnya dari mana, terus urutannya bagaimana, terus dus pundi pakaian ihramnya. Mboten saged meninggalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedaya nyaris sedaya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala niku sangat global perintahnya di dalam Al-Quran dan harus memakai hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wonten setunggal kisah ingkang menarik. Nate setunggal wanci sahabat Abdullah bin Mas'ud kiambake melaknat. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-wasimat wal mutawasimat wan namisat wal mutanamisat wal mufallijati lil husni mughayyiru khalqallah. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta tato. Rumiyin niku sing bertato niku biasane estri, soalnya kangge hiasan. Sing sakniki malah laki-laki, tapi niki mboten pembahasan tentang tato, niki cerita tentang menolak hadis Nabi. Allah melaknat wanita yang bertato dan minta tato. Allah juga melaknat wanita yang alisnya dikerik dan meminta dikerik alisnya, gantos spidol. Ugi Allah ngelaknat wanita ingkang mengikir giginya. Rumiyin mungkin wanita tambah cantik apabila gigiri untune dikikir. Sing endi digedhekno sadik, sing endi dicilikno dikerik. Dilaknat. Lajeng wonten setunggal wanita sahabiyah dari Bani Asad namanya Ummu Ayyub. Kiambake hafal Al-Qur'an dugi dumateng Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sampean kok iso ngelaknat wanita sing mentato dan minta tato? Sampean kok iso ngelaknat wanita sing mencukur alisnya dan meminta dicukur alisnya? Sampean kok iso melaknat wanita sing mengikir giginya? Aku iki hafal Al-Qur'an, aku maca Al-Qur'an bolak-balik. Ora ono Allah melaknat wong-wong iku kabeh. Jawaban Ibnu Mas'ud, loh, bagaimana aku tidak melaknat orang-orang itu? Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat itu. Toh, iku yo ono Al-Qur'an. Munggo sampean maca Al-Qur'an, ngapal Al-Qur'an sing bener, sampean mesti ngerti iku ono Al-Qur'an.
Lajeng Ibnu Mas'ud mengatakan ayat menika Al-Hasr ayat 7 kaidah menika wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa sing teko saking Nabi sallallahu alaihi wasallam sampean terima. Iki teko saking Nabi, Nabi melaknat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa bae sing teko Nabi pasti disuruh nerima. Ono Al-Qur'ane. Lajeng ugi setunggal wanci Imam Asy-Syafi'i nanti kiyambake dipun tangleti Imam aku haji nalikane tasih ihram diintup tawon oleh toga aku mateni tawon. Imam Syafi'i menjawab boleh. Dipun bantah undi Al-Qur'ane. Al-Qur'ane niku niki wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa bae sing teko Nabi sampean terima. Nabi nate ngomong alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Sampean kudu ngikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidun. Sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali. Ini khulafaur rasyidun. Sedangkan Umar bin Khattab nate membolehkan mateni tawon. Orang yang ihram boten nangsal sembarangan mateni binatang. Nah niki Umar nate membolehkan tawon sing gigit terus dipateni. Sedangkan Rasulullah SAW nate panjenengan ikuti sunnah khulafaur rasyidun, ikuti Umar bin Khattab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kula lan panjenengan ngikuti Nabi. Berarti ono Al-Qur'ane. Niki kaidah jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan wonten cerita ingkang sangat membuat kita hati-hati. Kula ki ambak nek kadang-kadang hati-hati karena cerita menikah pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh sinten? Abdurrahman bin Muljam utawi Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim niki muslim, hafal Al-Qur'an, yang baik belajar Al-Quran dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dipun sebutkan oleh Imam Adzabi di dalam sejarah kental terhadap Al-Quran sampai-sampai nalikani Umar bin Khattab dados khalifah. Umar bin Khattab maringi rekomendasi mboten nate Umar bin Khattab fitnah dari banyak pertikaian, banyak cobaan kaum muslimin. Abdurrahman bin Muljim niki kali teman-teman sing apal Al-Qur'an janjian haji rapat kangge dus pundi umat iki saged sae. Mboten rame hadis-hadis Nabi SAW ghulu fil Qur'an, melampaui batas terhadap Al-Qur'an. Akhirnya kiambake hajinan rapatnya ten pundi di samping Ka'bah. Nalikane ikhram ketika ibadah haji rapat 3 orang rapat menika rapatan samping Ka'bah menika mutusi pemerintahan menika iso api nek wong telu dipateni. Wong telu iku sapa? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah sama Abdullah bin Amr bin As. Maka janjian baik aku tak sing mateni Ali, sampean mateni Abdullah bin Amr bin As, sampean mateni Muawiyah. Janjian milih dino sing paling apik, dipilih dino apa Bapak Ibu? 17 Ramadan. Janjian 17 Ramadan sebelum subuh wong telu iki kudu dipateni. Mantuk saking haji rapate nalikane hajian. Bayangkan
Bapak Ibu, dilaksanakan di samping Ka'bah. Rencananya badai dilaksanakan 17 Ramadan. Ya mbak mboten wonten sing nerimo hadis. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atha asqan nas, besok akan ada orang yang paling celaka. Orang yang memukul kepalamu, mengalir darah dari wajahmu, membasahi jenggotmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Tidak diterima hadis-hadis Nabi. Apal Al-Quran mawon, sampai dia menjadikan ayat yang mestinya kanggo wong kafir didadekno kanggo wong Islam. Celaka. Dia membunuh seperti membunuh orang kafir, padahal dia telah membunuh manusia terbaik. Nalikane tanggal 17 Ramadan iki wis tepak janjiane siji negara niki, setunggale ten Madinah ya, atau ten Kufah, setunggale ten Syam, setunggale ten Mesir. Abdullah bin Amr bin As nalikane 17 Ramadan subuh perutnya sakit diare. Kiambake mboten saged salat subuh digantosi imam. Dalam riwayat Rajulah atau siapa? Ditikam dari belakang nalikane sholat subuh, robek perutnya, meninggal. Dia bertakbir Allahu Akbar, saya berhasil membunuh Abdullah bin Amr bin As. Dia akhirnya ditangkap, disampaikan yang kamu bunuh itu bukan Abdullah bin Amr bin As. Nalikane subuh, nalikane Muawiyah melampah ke masjid hendak sholat subuh, ditebas, tapi Muawiyah bisa menghindar. Ditebas lagi, menghindar lagi, kena bokongnya. Karena tadi sudah sepakat pedangnya dikasih racun. Bahkan di dalam tarikh sejarah mengatakan mereka membeli racun yang paling mahal. Akhirnya kena bokongnya. Dipanggil tabib yang paling pinter. Tabib menyampaikan, wahai Muawiyah, ini racunnya dahsyat. Harus ada dua kesembuhan. Yang pertama dibakar, yang kedua atau kamu minum obat yang obat itu ndadekno sampean gak iso duwe anak. Terus Muawiyah, aku gak kuat mbek geni. Aku ya wis duwe anak. Aku milih minum obat baik. Benar Muawiyah sembuh tapi gak bisa punya anak. Mandul. Waktu 17 Ramadan juga subuh, Ali bin Abi Thalib bangunkan masyarakat untuk sholat ke masjid. Ditebas kepalanya persis seperti yang disampaikan Nabi SAW. Tebas kepalanya, mengalir darah dari wajahnya, membasahi jenggotnya. 2 hari setelah itu Ali meninggal dunia. Bahaya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hulu fil Quran. Terlalu berlebihan di dalam Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencelakakan. Cerita menikah juga menjadi pelajaran kangge kita. Kulolan panjenengan belajar itu harus dengan ustadz, dengan guru. Boten saged sinau terus diwi, moco diwi, agama niki dibayang-bayang diwi, dilamun-lamunkan kiamat nggak bisa. Harus tanya sama guru. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ini pelajaran pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Sinten ingkang taat kepada Nabi, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah seperti mentaati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu beriringan menyampaikan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Para mufassir menyebutkan setiap Allah menyampaikan 2 hal terus disandingkan, maka itu memiliki arti apabila dikerjakan satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Mendirikan salat, membayar zakat. Wonten tiyang ingkang gadah harta,
hartanya banyak mencapai nisab, ya mbak ngomong, tat aku nek sholat gelem, tapi nek zakat aku mau, sholat ini diterima atau mboten Bapak Ibu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Gak bisa. Aniskurullah wali walidaik. Hendaknya bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Wonten tiyang ingkang pinter berterima kasih kepada Allah, tapi kiambake mboten pinter berterima kasih kepada orang tua, tidak diterima oleh Allah. Lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Mboten wonten manfaate syukur kepada Allah tiang-tiang ingkang mboten pinter berterima kasih kepada manusia. Niki pelajaran nomor setunggal. Kemudian jamaah ingkang dipun rahmati Allah, ugi kula lan panjenengan harus menerima setiap yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak sesuai dengan akal kita, atau mungkin tidak sesuai dengan nafsu kita, apalagi karena agama Islam ini tidak berdasarkan logika manusia. Agama Islam ini tidak sesuai dengan nafsu manusia. Ini agama Islam niki terus ndamel otak, ndamel logika, ndamel perasaan. Terus kira-kira perasaannya sapa sing digawe? Terus akale sapa sing digawe? Wong akale sing nang masjid iki siji-siji kabeh, perasaane siji-siji kabeh. Terus kemudian gawe akale, perasaku yang ini, perasaku apike yang ini, nggak bisa. Semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun nggak sesuai dengan perasaan diterima. Beda loh Pak Bu, kita nggak menerima dengan kulolan panjenengan dereng sakit ngelampai itu saja. Nah, sing nggak nerimo, nggak masuk akal, nggak tak terima, iki bahaya. Ono kelompok sing al aklu muqaddam, otak akal ini harus didahulukan. Ini kelompok yang berbahaya. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diterima oleh akal. Akal manusia terbatas, jangkauannya terbatas, nggak bisa menalar semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Perkara dunia saja nggak bisa menalar, apalagi perkara akhirat. Maka setiap yang mungkin belum sesuai dengan akal diterima. Ini hadisnya sahih. Para ulama sudah meneliti setiap laki-laki yang membawa hadis ini, setiap yang membawa hadis ini dari satu jenjang ke masa berikutnya, semuanya sikoh, semuanya adil, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, selesai. Tidak bisa pakai akal agama ini. Contoh misalnya, idza waqa'a adzubabatu fi ina'i ahadikum falyaghmis, ya. Nalikane ana laler mencelokno bejana sampean celupno. Ya. Ini hadis dari Nabi SAW. Terus awak dhewe ngomong, yo tambah bakteri ini mlebu rindi-rindi, ora masuk akal iki. Aku loh percaya dokter timbang Nabi, nggak bisa. Ini namanya kekafiran. Toh sudah diteliti ternyata dua air yang kecelupan air laler langsung dijukuk mbek sing dicelupno, ternyata diteliti oleh penelitian airnya untuk diminum lebih bagus yang lalernya dicelup. Dini kulolan panjenengan belenek terus dibuang itu saja meneng, nggak masalah dibuang, nggak harus diminum, tetapi hadis ini harus diterima. Paham jamaah yang dimuliakan Allah? Ini harus diterima meskipun tidak masuk akal kita. Agama ini bukan berdasarkan akal, sering saya sampaikan. Contoh misalnya kulolan panjenengan ten Tegal, Nabi SAW nalikane gak no banyu, awak dhewe diminta bahasane sedayu peper ping 3 sebagai pengganti daripada bersuci. Kira-kira panjenengan buang air besar, buang air kecil, peper ping 3 iso jamin gak no? Wah, yuk gak resik toh Pak? Yuk gak mungkin resik. Mungkin resik, gak mungkin resik, gak pakai perasaan. Sudah Rasulullah pakai, diminta untuk 3 kali sebagai pengganti bersuci, selesai sudah. Agama ini tidak pakai
rasa. Agama ini pakai nas. Kita nggak boleh was-was. Itu baru perkara dunia, belum perkara akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang alat barzah, bagaimana mengabarkan tentang akhirat, bagaimana mengabarkan tentang mahsyar, tentang surga. Kita nggak bisa menalar pakai akal. Apalagi ya pakai nafsu. Wah ini gak sesuai. Kula nate Bapak Ibu ngaos kajian keluarga, bapak-bapak sama ibu-ibu kajian keluarga. Tat asline hukum rokok iku piye to, Tat? Iya. Kabeh haram ya sing penting rokok aja haram, Tat. Mubah wae rokok iki. Iya, wis to, Tat, aku njaluk rokok tok piye lho. Muga hiburanku iku rokok, nek aku rokokan wis tenang wae. Tak sampeno rokok iku haram. Dene sampean gak nerimo. Ya muga-muga sesuk meneng iso meninggal. Lho saiki saya ngelakoni tapi terima dhisik. Ya. Banyak hadis. Mana ada ulama yang ini? Banyak hadis Rasulullah SAW. La dzarara wa la dzirara. Aja terus diremehno. Ana sing ngomong tat opo ya wis to. Apa joget-joget liyane ya wis oleh. Sing penting sitok to misale konseran dangdutan iki oleh. Nggak bisa agama seperti itu, haram, nggak boleh. Ya. Saya sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, urusan kita belum bisa melakukan, sama kita menerima itu beda. Di dalam hati kita itu beda. Kalau kita menerima, kita enak. Kita belum bisa melakukan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang yang ngeyel. Semua yang datang dari Nabi SAW sudah jelas datang dalilnya. Hati kita yang bersih menangkap bahasanya itu kebaikan. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang mestinya dapat kita ambil dari kaidah menikah. Insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa saja yang datang dari Nabi kita terima Bapak Ibu, meskipun itu sulit, meskipun kulolan panjenengan dereng sakit ngelam, wah itu beda hal lagi. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang pasti terjadi, tapi kulolan panjenengan ngedep ini koyo-koyo ora bakal terjadi. Napa niku? Alam barzah. Kula lan panjenengan benjing meninggal dunia, pasti di kuburan. Ada alam di dalam kubur. Kula lan panjenengan diturunkan di alam kubur, diurugi niku. Kita tahu orang-orang yang kita ditinggal sendirian itu kita tahu. Ada alam barzah. Kita kesepian sendirian itu, kita tinggal sendirian, tidak ada yang menemani itu. Kita tahu yakin betul itu. Tapi koyo-koyo uripe awak dhewe iki iku gak bakal terjadi, padahal iku pasti terjadi. Hidup kita itu enggak sembarangan, sebentar, tetapi pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus benar di dalam menapaki kehidupan kita. Apa memang yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita terima dan kita amalkan semampu kita, tapi kita terima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada pertanyaan. Tadi Pak Zainal Ketua Pemuda minta ada waktu untuk bertanya, silakan. Alhamdulillah, berarti jelas nggih? Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Wahai Allah yang Maha Mendengar, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah setiap dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni setiap dosa mulut kami, dosa tangan kami, dosa mata kami. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah, sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan. Ampuni setiap dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, ampunilah anak-anak kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, berkahi orang tua kami, berkahi sisa umurnya, jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kumpulkan kami, keluarga kami, orang tua kami di surgamu ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang Maha Mendengar, berkahi keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau cintai, keluarga yang Engkau sayangi, keluarga yang taat dan patuh kepadamu ya Allah, keluarga yang Engkau jaga dari apapun yang Engkau murkai. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah, jangan pernah tinggalkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari setiap kecelakaan dunia, dari setiap penyakit yang membinasakan, dari setiap kedurhakaan, kejahatan dan kesesatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahi akhir hidup kami, berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini ahli sholat yang khusyuk. Karuniakan kepada kami hati yang baik, hati yang bersih, hati yang khusyuk. Terimalah setiap amal ibadah kami. Jika suatu saat nanti ajal kami tiba, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, lindungilah kami dari kematian su'ul khatimah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, panjangkan umur kami hingga kami bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.